Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab jenis soal tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Pancasila. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum menonton materinya, silakan tonton di video sebelumnya di channel kami. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, sekarang kita jawab soal yang pertama. Di sini soal yang pertama yaitu perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dilakukan sejak kependudukan apakah Inggris, Jepang, Spanyol, Belanda, Portugis. Tentu saja semangat kebersatuan ya itu muncul ya ketika kita dijajah oleh Belanda ya pada saat itu di mana berdirinya Budi Utomo, di mana di situ sudah kemudian teman-teman yang berjuang pada saat itu ya organisasi-organisasi kepemudaan itu kemudian punya kesamaan visi dan kesamaan satu nasib untuk kemudian bisa merdeka ya. Nah, tetapi mengenai pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 ya itu sudah dilakukan sejak kependudukan Jepang ya. Jadi disitulah dasar dimulainya pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 2, perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI. Nah, di sini adalah jawaban dari soal yang pertama. Memang pada saat itu masih terjadi kependudukan atau kepenjajahan dari Jepang ya pada saat itu. Nah, di sini perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI selama ini berapa kali masa sidang membahas mengenai perencanaan Undang-Undang Dasar. Nah, tentu saja kalau kita membaca sejarah bahwasanya sidang BPUPKI itu terjadi dalam dua masa ya, di mana masa yang pertama itu jadi sidang BPUPKI yang pertama itu pada tanggal 29 Mei ya, di 29 Mei tahun 1945 ya. Kemudian sampai dengan tanggal 1 Juni ya, sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian sidang yang kedua itu pada tanggal 10 Juli, 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 ya. Jadi di sini dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI itu selama 2 masa ya, atau 2 kali persidangan. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah, nah tentu saja kalau bicara tentang yang merancang Undang-Undang Dasar ini ya, itu kalau panitia 9 ya itu ia akan mengenai dasar negara ya. Jadi panitia 9 ini yang membahas mengenai dasar negara ya. Nah, tetapi untuk merancang Undang-Undang Dasar itu dilakukan oleh panitia kecil ya, panitia kecil. Jadi bukan Jepang, bukan PKKI, bukan MPR ya. Jadi jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya nomor 4, panitia 9 diketuai oleh, tentu saja buat teman-teman semuanya yang membaca sejarah, yang menjadi ketua dari panitia 9 itu adalah Detrandes Muhammad Hatta ya. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 5, panitia kecil terdiri dari 7 orang ya yang diketuai oleh. Nah, ini panitia kecilnya ada 7 orang nih. Kira-kira siapa yang menjadi ketuanya? Nah, yang menjadi ketua pada saat yang adanya panitia kecil itu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yaitu dilakukan oleh atau diketuai oleh Profesor Dr. Supomo ya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 6. Berikut ini merupakan anggota dari panitia kecil. Nah, kalau panitia kecil itu ya, kalau panitia 9 kan ada Insinyur Soekarno ya. Nah, itu berarti
yang di sini untuk jawabannya ya, tentu saja yang bagian dari panitia 9 ya, yang bagian dari panitia 9 yang berjumlah dari 7 orang, tentu saja Insinyur Soekarno tidak masuk ya, karena panitia kecil itu ada 7 orang yang dimana ketuanya adalah Profesor Dr. Supomo, kemudian anggotanya yaitu Mr. Wongso Negoro, ada R. Soekarjo, ada Mr. Maramis, ada Mr. Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman ya. Nah, jadi tentu saja Insinyur Soekarno bukan bagian dari panitia kecil itu ya, dia merupakan bagian dari panitia 9. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal. Ini Undang-Undang Dasar ini itu tentu saja pengesahannya setelah ini ya, setelah lahirnya ataukah dimerdekakannya Indonesia ya. Jadi harus merdeka dulu ini ya, harus merdeka dulu ya, sehingga lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus 1945, karena di sini tentu saja kalau 17 Agustus kan proklamasi dulu ya, kemerdekaan. Juni belum tentu bukan ya, karena di situ lahirnya Pancasila ya, apalagi 1 Maret. Nah, jadi yang benar adalah 18 Agustus. Selanjutnya soal nomor 8 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentu saja di sini yaitu dilakukan oleh siapa nih ya? Apakah panitia 9? Kalau panitia 9 kan dia membahas tentang dasar negara ya, yaitu Pancasila. Kalau panitia kecil itu dia yang merumuskan ya, yang melakukan perencanaan ya, kalau panitia kecil itu. Tetapi yang mengesahkan, maka di sini kalau BPUPKI adalah dia hanya badan persiapan ya. Nah, jadi kalau MPR tentu saja belum terbentuk, berarti yang benar adalah PKKI ya, yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya soal nomor 9. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara sah negara Indonesia berbentuk. Nah, kalau kita lihat di sini serikat tidak masuk ya, federal lagi, yang benar adalah republik. Jadi sudah dari awal negara ini secara Undang-Undang Dasar 45 itu adalah berbentuk republik. Selanjutnya soal nomor 10. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun sejak semula pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan. Nah, jadi mengenai Undang-Undang Dasar yang sementara ini ya, itu pembentukannya memang dianggap masih sementara ya, di mana terdapat aturan tambahan yang berisi pada pasal 2 teman-teman ya, berisi pada pasal 2. Jadi jawabannya B. Selanjutnya nomor 11, yaitu yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat diperkirakan. Nah, tentu saja di sini alasan kenapa Undang-Undang Dasar 45 pada saat itu masih dikatakan sementara ya. Apakah pembentuk Undang-Undang Dasar 45 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan undang-undang, kemudian masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden, C. Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia, D. masih dalam kondisi politik yang belum stabil, atau E. masih terjadi perang. Tentu saja di sini jawabannya, alasannya yaitu karena memang pada saat itu pembentuk Undang-Undang Dasar ya, itu masih belum ada lembaga atau badan yang menjadi perwakilan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar ya. Tentu saja yang berhak menetapkan Undang-Undang Dasar itu kalau sekarang itu ada MPR teman-teman ya. Nah, itu berarti MPR-nya belum terbentuk pada saat itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 12.
undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, ada kata kecuali, ya, berarti ada 4 yang pernah berlaku di Indonesia untuk undang-undangnya, teman-teman, ya. Jadi ada berapa ini? Tentu saja kalau 5 jawabannya berarti ada 4, ya. Nah, kalau kita baca sejarah, maka yang kemudian berlaku di Indonesia pada saat itu, ya, ada Undang-Undang 45, kemudian ada Undang-Undang 1045 Amandemen, kemudian ada Konstitusi RIS, dan ada Undang-Undang Dasar sementara. Jadi untuk konvensi itu bukan bagian dari apa? Konvensi itu bukan bagian dari yang pernah berlaku di Indonesia. Selanjutnya nomor 13. Undang-undang dasar di Indonesia yang berlaku 2 kali periode di Indonesia adalah, jadi undang-undang dasar yang pernah berlaku sebanyak 2 kali periode, ya. Kalau kita pelajari sejarah, ya, yang dimana yang berlaku 2 kali di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya, yaitu periode setelah proklamasi kemerdekaan dan periode setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, ya. Jadi pernah Undang-Undang Dasar 45 pada saat diberlakukan di periode setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian seiring berjalannya waktu itu kemudian dihentikan, ya, digantikan, tapi setelah itu bangkit kembali setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, ya. Jadi jawabannya di sini adalah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku 2 kali, yaitu adalah bagian A, Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nomor 14. Yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ya, 1945 setelah Undang-Undang Dasar 1990 adalah, nah, tadi sudah kita jelaskan, ya, bahwa yang menyatakan kembali supaya Undang-Undang Dasar 45 itu muncul kembali yaitu adanya dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kenapa kemudian dekret itu muncul? Ya, itu alasannya karena Badan Konstituante pada saat itu masih belum bisa membuat undang-undang yang baru. Jadi di sini jawabannya adalah C, ya, yaitu dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya nomor 15. Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sementara adalah, nah, kalau kita baca sejarah ataukah kita gunakan logika, ya, kalau Panitia 9 itu sudah jelas salah karena dia hanya merumuskan dasar negara, ya. Kemudian Panitia kecil sudah jelas salah juga karena Panitia kecil itu hanya melakukan perencanaan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, tentu saja kalau PKKI itu adalah yang mengesahkan, MPR belum terbentuk pada saat itu, berarti yang benar adalah KNIP. Nah, apa itu KNIP? KNIP adalah Komite Nasional Indonesia Pusat, ya. Selanjutnya nomor 16. Undang-Undang Dasar sementara secara resmi berlaku sejak. Nah, kalau 18 Agustus 45 kan itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi jawaban B salah, ya. Kemudian 17 Agustus salah. Jadi sisa 17 Agustus 1950 dan 18 Agustus 1950 ataukah D, ya. Nah, tentu saja untuk jawabannya di sini berlakunya Undang-Undang Dasar sementara kalau kita baca sejarah maka UUDS itu berlaku sejak 17 Agustus 1950. Jadi jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya nomor 17. Undang-Undang Dasar sementara hanya bersifat sementara, oleh karena itu harus segera dibuat Undang-Undang Dasar yang baru oleh. Nah, tentu saja sudah dijelaskan tadi bahwa kehadiran Undang-Undang Dasar 1945 itu karena ketidakmampuan Badan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru, ya. Jadi di sini jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 18. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945
adalah. Nah, kalau di sini tentu saja yang memiliki wewenang itu adalah MPR ya, yang punya hak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya nomor 19. Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid. Rigid itu kaku ya. Rigid itu nama lain dari kaku. Nah, selanjutnya karena pada waktu perubahannya harus. Nah, jadi apakah dilakukan oleh MPR ya? Kemudian karena atas dasar kaku dilakukan dengan persetujuan DPR, ataukah dilakukan dengan persetujuan Presiden, kemudian ataukah dilakukan dengan persetujuan DPR dan Presiden, ataukah bagian E dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Jadi pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid atau kaku karena memang perubahannya itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR ya. Jadi jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya nomor 20. Pada masa reformasi Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak. Jadi pada masa reformasi ya, kira-kira sudah berapa kali Undang-Undang Dasar itu sudah diamandemen teman-teman ya. Nah, kalau kita baca sejarah memang Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah terjadi sebanyak 4 kali ya. 4 kali, di mana amandemen yang pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1945 ya, kemudian amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 ya, tahun 2000. Kemudian pada tanggal yang ketiga ya, 10 November 2001. Kemudian amandemen keempat itu pada tanggal 10 Agustus 2002. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah melakukan amandemen yang keempat. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 21. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya amandemen pertama itu dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 ya. Berarti jawabannya adalah B. Nah, kalau 10 November 2001 itu amandemen yang ketiga. Kemudian untuk 18 Agustus tahun 2000 itu amandemen yang kedua ya, amandemen yang kedua. Nah, jadi yang pertama ini 19 Oktober 1999, kemudian 10 Agustus itu amandemen yang keempat. Kalau yang 11 Agustus ini tidak ada ya, bukan bagian dari amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, selanjutnya nomor 22, amandemen kedua dilakukan pada tanggal. Berarti di sini kita lihat pada tanggal 18 Agustus 2000 ya, tahun 2000. Berarti di sini jawabannya adalah C, yaitu 18 Agustus tahun 2000. Nah, berarti amandemen kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 ya. Berarti jawabannya C. Selanjutnya nomor 23. Pada nomor 23, amandemen ketiga dilakukan pada tanggal. Amandemen ketiga ya dilakukan pada tanggal. Kalau tadi kita kaji bahwasanya amandemen ketiga itu terjadi pada tanggal 10 November 2001. Kalau 10 Agustus tahun 2002 itu dia amandemen keempat ya. Berarti jawabannya di sini adalah A. Kalau 11 Oktober itu ini amandemen yang pertama, kalau 18 Agustus tahun 2000 ini amandemen yang kedua ya. Nah, selanjutnya soal nomor 24. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal. Kalau yang keempat yang terakhir ya, berarti ini 10 Agustus tahun 2002. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 25. Amandemen pertama dilakukan pada era presiden. Nah, tentu saja teman-teman yang sering membaca sejarah, maka amandemen pertama itu dilakukan pada masa kepemimpinan atau era presiden B.J. Habibie ya. Jadi jawabannya C. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah jawab soal tes wawasan kebangsaan dalam hal Undang-Undang Dasar 1945. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.